Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alna wa iyyakum min 'ibadihi shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Al-ayah. Shadaqallahul aliyyul azim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Al-awwal, saya ucapkan dan saya sampaikan salam hormat, salam ta'zim dan juga salam hikmah kepada guru mulia kita Al-Mukarram wal Muhtaram Ad-Da'i ilallah Ahilal Kiram Ahil dan Badru Munir Al-Asal Fakih Mursyidah, yang alhamdulillah saat ini beliau dapat hadir dan duduk di tengah-tengah kita semua tanpa satu kekurangan apapun. Mudah-mudahan beliau dalam keadaan sehat afiat, diberikan umur panjang, kekuatan, kemudahan serta keistiqomahan, sehingga beliau terus dapat membimbing dan mengajari kepada kita semua sebagai santri-santrinya ilmu-ilmu agama. Amin Allahumma amin. Salam mahabbah sebagai bukti daripada tanda rasa cinta saya sampaikan dan saya haturkan kepada seluruh sahabat seperjuangan santri Rijalul God yang alhamdulillah sampai saat ini masih tetap eksis semangat dan juga istiqomah untuk kita bisa sama-sama berjuang mempelajari ilmu-ilmu agama, khususnya ilmu-ilmu yang disampaikan oleh guru kita. Mudah-mudahan biwasilatil hikmah kita mendapatkan keberkahan dan juga kemanfaatan ilmu baik di dunia maupun kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sahabat sekalian yang saya cintai, taharus bin ni'mah, alhamdulillah di malam ini, tepatnya di malam ke-26 dari bulan Ramadan 1946 Hijriah, kita semua masih diberi umur panjang oleh Allah, sehingga kita masih diberi kesempatan untuk bisa melaksanakan berbagai macam aktivitas dan juga kegiatan kita. Wabil khusus kita sebagai umat Islam yang berada di bulan Ramadan, di mana kita diwajibkan siangnya untuk berpuasa dan malamnya kita melaksanakan amalan-amalan atau ibadah-ibadah sunnah seperti sholat tarawih, tadarus dan juga yang lainnya. Kira-kira bersyukur tidak kita kepada Allah? Bersyukur tidak kita kepada Allah? Tentunya kita wajib untuk bersyukur. Sebab mengapa kita mesti bersyukur? Agar kita tidak menjadi orang yang kufur. Kalau kita menjadi orang yang kufur, maka sudah pasti kita akan mendapatkan siksa atau azab, bukan hanya di dunia, bisa jadi sampai di alam kubur. Na'udzubillah. Hadirin sekalian, bagaimanakah cara kita bersyukur kepada Allah? Tentunya begitu sangat banyak. Salah satu di antaranya adalah dengan kita lebih meningkatkan kuantitas ibadah kita, kualitas ibadah kita dalam menjalankan apa yang sudah menjadi kewajiban kita, yang mana kita diciptakan oleh Allah sebagai manusia yang kodrat atau fitrahnya itu adalah untuk beribadah kepada Allah.
khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang lalai akan kewajiban kita. Karena banyak di zaman sekarang orang yang ketika disuruh ngaji bilangnya enggak mau, disuruh sholat bilangnya tidak tahu, disuruh puasa bilangnya capek kerja. Yang jadi pertanyaannya, kira-kira gajinya sudah berapa? Apakah sudah bisa buat nge-booking surga? Nah, kan itu yang jadi pertanyaannya. Jangan sampai kita menggadaikan akhirat demi perkara dunia. Boleh kejar kita itu dunia, tapi jangan sampai kita meninggalkan perkara akhirat. Kira-kira paham sampai sini? Oke. Sahabat sekalian, ketika kita menghitung nikmat yang Allah berikan, maka tidak akan pernah bisa terhitung. Walaupun air laut yang ada di lautan itu Allah jadikan sebagai tintanya, dan dedaunan-dedaunan yang ada di muka bumi ini Allah jadikan sebagai kertasnya, maka niscaya tidak akan pernah cukup untuk kita menuliskan dan mencatat nikmat-nikmat Allah yang ada. Dan niscaya pun tidak akan pernah ada manusia yang bisa mencatat dan menulis nikmat-nikmat yang Allah telah berikan kepada kita sebagai umat manusia. Perkumpulan kita seperti ini pun adalah nikmat yang sangat luar biasa yang Allah berikan, di mana tidak semua orang bisa mendapatkannya. Dan alhamdulillahnya kita yang hadir di malam ini, yang terpilih dan dipilih oleh Allah untuk kita bisa sama-sama melangkahkan kaki kita. Allah lembutkan hati kita, Allah jernihkan pikiran kita, sehingga Allah masih perkenankan kita untuk bisa sama-sama berkumpul di majelis ilmu bersama dengan para ahli ilmu, orang-orang yang soleh, wabil khusus dengan guru-guru kita. Sebab perkumpulan ini sangatlah mahal untuk kita dapatkan. Jangan sampai kotornya hati menimbulkan dan menjadi satu sebab sebuah perpecahan. Karena Allah begitu sangat membenci orang yang bercerai-berai, Allah sangat membenci orang yang suka melakukan permusuhan, bahkan menimbulkan suatu permusuhan. Sebagaimana Allah katakan dalam firman-Nya di dalam Quran surat Ali Imran ayat 103, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian semua pada tali agama Allah dan janganlah kalian bercerai-berai. Wallahu a'lamu bimuradih. Dari ayat ini kita bisa mengambil suatu ibrah atau pelajaran, bahwa di mana dari ayat ini mengandung suatu amr atau perintah yang Allah berikan kepada kita sebagai hamba-Nya, di mana kita mesti berpegang teguh pada tali ajaran atau agama Allah, yaitu agama Islam. Mengapa kita mesti berpegang teguh pada agama Islam? Sebab agama Islamlah satu-satunya agama yang Allah ridhoi. Sehingga dengan demikian, insya Allah kita akan menjadi bagian dari golongan orang-orang yang selamat. Bukan hanya sampai di situ, dari ayat ini Allah memerintahkan kepada kita bahwa kita mesti menjaga yang namanya persatuan, kesatuan, dan juga kebersamaan. Jangan sampai timbul suatu perpecahan dan juga permusuhan di antara kita. Hadirin sekalian yang saya cintai, yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kita mencoba untuk masuk pada poin yang pertama, di mana kita mesti berpegang teguh pada tali agama Allah. Inilah yang harus kita pegang erat dengan keimanan serta keteguhan hati kita kepada Allah, di mana Nabi telah mewasiatkan tentang dua perkara sebelum beliau wafat, di mana ketika kita berpegang teguh kepada keduanya, maka kita akan menjadi orang yang selamat dan kita tidak akan menjadi orang yang tersesat. Memangnya apa kedua perkara ini? Yaitu Al-Quran dan juga As-Sunnah atau Al-Hadis. Ternyata Al-Quran dan Al-Hadis tidak cukup
jika kita hanya membacanya saja. Al-Quran kita baca, Al-Hadis juga kita baca, tapi kita tidak pernah mau untuk mempelajari apa yang ada di dalamnya. Bagaimana mungkin kita akan paham, akan mengerti apa yang terkandung di dalam Al-Quran dan juga Al-Hadis. Lalu kepada siapa kita mesti belajar Al-Quran dan juga Al-Hadis? Yang pasti adalah kepada para ahlinya. Siapa mereka? Yaitu para alim ulama, para kiai, ustadz yang menjadi pewaris ilmu-ilmunya Kanjeng Nabi. Lalu di manakah kita mesti belajar ilmu-ilmu agama? Yang pastinya dan tentunya kita mesti melangkah ke majelis-majelis ilmu, tempat berkumpulnya orang-orang yang soleh, tempat berkumpulnya para ahli ilmu, tempat berkumpulnya guru-guru. Di situ kita duduk bersama mereka, belajar langsung, bukan duduk menyendiri, scrolling TikTok, YouTube, dan juga membuka aplikasi-aplikasi yang baru dengan berdalih. Dan kita berprinsip bahwa teknologi sudah semakin canggih, Bu, jadi tidak perlu untuk datang ke majelis ilmu. Jika kita menerapkan prinsip yang demikian, maka salah. Lalu apakah boleh kita belajar atau mempelajari ilmu agama dari TikTok, YouTube, dan sebagainya? Boleh saja. Tapi tidak bisa semua itu dijadikan sebagai patokan, hanya menjadi tambahan saja untuk kita. Karena hadirnya kita ke majelis ilmu, hadirnya kita ke tempat-tempat di mana ilmu itu disampaikan, itu jauh lebih utama dan juga jauh lebih afdal dari setiap langkah kaki kita yang kita langkahkan menuju majelis ilmu. Itu mengandung pahala. Kita memandang wajah guru-guru kita yang menyampaikan ilmu, itu juga pahala. Kita mendengarkan daripada ilmu-ilmu yang disampaikan, itu juga pahala. Kita mencatatnya ataupun tidak, itu juga kita dapat pahala. Kata siapa? Kata Kanjeng Nabi. Langkah kaki kita yang kita langkahkan menuju majelis ilmu sama halnya dengan mempermudah jalan kita menuju ke surga. Karena majelis ilmu, majelis zikir, dan juga majelis sholawat itu merupakan bagian dari taman-taman surga yang ada di mana? Yang ada di dunia. Tertarik tidak kita sama pahalanya? Sungguh sangat tertarik kalau kita melihat kepada pahalanya. Mudah-mudahan Allah senantiasa memudahkan langkah kaki kita semua untuk kita bisa tetap istiqomah hadir ke majelis-majelis ilmu dimanapun kita berada, insya Allah. Sahabatku sekalian yang saya cintai, kita masuk pada poin yang kedua. Mengapa kita langsung masuk pada poin yang kedua? Sebab jika kita bahas tuntas tentang poin yang pertama, tentang pentingnya bagaimana kita berpegang teguh pada tali agama Allah, maka saya yakin jam 5 juga tidak akan pernah selesai. Bisa-bisa kita pulang zuhur nanti ya. Oke, ya. Namun di sini untuk poin yang kedua, bahwa kita mesti menjaga yang namanya persatuan, kesatuan, dan juga kebersamaan. Mengapa hal itu mesti kita jaga? Memangnya seberapa penting sih kebersamaan yang harus kita jaga dalam kehidupan kita? Sebelum kita bahas lebih lanjut, saya ingin sedikit meminta bantuan dulu, karena kita akan sedikit beranalogi. Saya langsung saja minta bantuan karena Allahnya kepada Ketua Santri Rijalul God untuk bisa menemani saya di depan. Karena tadi di belakang sudah bilang, katanya kalau butuh apa-apa tinggal bilang aja, cenah gitu katanya. Ya. Jadi dimohon kepada Ketua Santri Kang Ibad untuk bisa maju ke depan. Sekarang diminta perhatiannya dari semua sahabat.
Di sini Kang Ibad sudah berada di depan menemani saya. Di sini kita akan sedikit beranalogi tentang pentingnya sebuah kebersamaan. Di sini saya sudah membawa satu buah lidi dan juga satu buah kertas. Apa yang akan kita lakukan dengan lidi dan juga kertas ini? Apakah kita akan menulis kertas ini dengan lidi? Oh, tentu saja tidak, ya. Ya, sekarang saya akan berikan lidi ini kepada Kang Ibad. Ya. Diterima ya Kang Ibad ya. Nah, mangga sekarang boleh Kang Ibad patahkan lidi itu menjadi dua, kira-kira bisa atau tidak? Oke, dengan sangat mudah dipatahkan menjadi beberapa bagian. Sekarang saya kasih Kang Ibad satu buah kertas, coba sobek dan bagi menjadi dua atau beberapa bagian. Masya Allah, tentu sangat mudah bukan? Sangat mudah untuk bisa disobek dan dibagi menjadi beberapa bagian. Sekarang saya kasih Kang Ibad sebuah buku. Coba Kang Ibad sobek buku ini menjadi dua bagian dengan tangan yang kosong, bisa atau tidak? Susah? Bisa? Susah, tentunya susah ya. Oke, terima kasih. Saya sampaikan kepada Kang Ibad, mangga untuk bisa duduk kembali. Terima kasih. Beri tepuk tangan dulu buat Kang Ibad. Oke, ya. Baiklah sahabat sekalian yang saya cintai, dari apa yang tadi kita lihat, harusnya kita bisa mengambil suatu ibroh atau pelajaran di mana ketika kita mengambil salah satu contoh, yaitu sebuah lidi, kita ambil lidi itu satu, maka akan dengan sangat mudah kita patahkan menjadi beberapa bagian. Lalu bagaimana ketika lidi ini kita gabungkan dengan lidi-lidi yang lain, kemudian kita ikat menjadi satu dan berbentuk sebuah sapu, apakah akan mudah untuk bisa kita patahkan? Tentunya sangat susah, namun akan sangat mudah untuk kita gunakan dan jauh lebih bermanfaat ketika lidi ini digabung menjadi satu dan berbentuk menjadi sebuah sapu untuk membersihkan sampah-sampah yang ada. Betul begitu? Iya. Sekarang kita beralih kepada sebuah kertas. Kertas yang tadi Kang Ibad sobek dengan satu lembar kertas itu sangat mudah untuk disobek dan dirusak. Namun ketika kertas itu dikumpulkan menjadi satu dalam bentuk sebuah buku, maka akan sangat sulit sekali untuk disobek atau dipatahkan menjadi dua, apalagi dengan tangan yang kosong. Bisa dipatahkan, tapi harus dengan bantuan alat lain. Betul begitu? Nah, artinya apa? Dari apa yang kita lihat tadi, bahwasannya ternyata di balik sebuah kebersamaan itu mengandung sebuah kekuatan yang amat besar. Sama-sama bahannya sama, kertas dan juga buku sama-sama, isi buku adalah kertas, tapi ketika sudah digabungkan menjadi satu, maka akan sangat sulit untuk kita rusak. Itulah pentingnya sebuah kebersamaan dalam hidup yang mengandung sebuah kekuatan yang amat besar. Mengapa Allah berfirman di dalam Al-Quran tentang pentingnya kita menjaga sebuah kebersamaan? Karena di situ ada sebuah kekuatan. Saya yakin di sini banyak orang-orang di luar sana yang ingin membubarkan Rijalul Ghad, tapi bisa jadi kenapa Rijalul Ghad sampai sekarang nggak bubar-bubar? Karena kita masih mau bersatu. Saya yakin itu. Kalau di antara kita semuanya saling mengedepankan ego dan juga saling mengedepankan keegoisan kita yang memang itu bisa menghancurkan semuanya, maka pasti akan dengan sangat mudah Rijalul Ghad itu bisa dihancurkan. Alhamdulillah kita memiliki seorang guru yang sangat luar biasa dalam mendidik kita, yang memberikan banyak motivasi dan juga semangat sehingga kita mampu menjadi santri-santri yang bersatu. Alhamdulillah. Makanya ingat kata Nabi bahwa al-jama'atu rahmatun, bahwa
Berjamaah atau bersama itu mengandung sebuah rahmat Allah berupa kasih sayang, rahmat Allah bisa berupa kekuatan. Sampai sini mudah-mudahan dapat dimengerti. Jangan sampai kita hancurkan kebersamaan kita karena saling menyimpan dendam. Jangan sampai kita hancurkan kebersamaan kita karena adanya perbedaan pendapat. Jangan sampai kita hancurkan kebersamaan kita karena tidak terima kita karena sebuah teguran. Jangan ya dek ya, jangan. Kita harus jaga kesatuan dan juga persatuan kita sebagai santri Rijal Hugot. Bukan hanya jasad kita yang bersatu, melainkan hati kita juga harus bersatu. Karena nikmat yang paling besar dari sebuah kebersamaan adalah menyatunya sebuah hati. Lalu, sebagaimana di malam ini, bahwa malam ini bertemakan tentang sebuah tafarruqon, ya. Apakah ini menjadi bagian daripada sebuah perpisahan atau perceraiberaian atau suatu permusuhan? Bukan ya. Malam ini adalah malam tafarruqon, artinya kita berpisah sementara waktu daripada kegiatan-kegiatan yang biasa kita lakukan di majelis ini. Mungkin kita berpisah dengan sebahagian sahabat-sahabat kita yang mungkin ada yang mudik dan juga sebagainya. Itulah perpisahan kita di malam hari ini, yang mudah-mudahan ini menjadi satu titik ya, satu titik untuk menimbulkan sebuah kerinduan di masa yang akan datang, seperti sebuah kata motivasi atau kalimat mahfudot, laisal firaq lil firaq walakinil firaq lisyauqi. Bukan perpisahan untuk kita berpisah, melainkan perpisahan untuk sebuah kerinduan. Jika rasa rindu itu ada, maka pasti kita akan kembali pada yang dicinta. Kita lihat setelah lebaran nanti, siapa yang akan kembali, berarti cinta dan rindunya itu tulus dari hati. Siap kita berjumpa lagi? Siap kita bersatu lagi? Insya Allah, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan umur panjang kepada kita, sehingga kita dapat bertemu lagi pada waktu yang telah kita atur bersama. Setuju? Alhamdulillah, kiranya cukup dari saya yang ingin saya sampaikan di malam tafarruqan ini. Kira-kiranya jika memang ada yang baik, mudah-mudahan dapat tersimpan di dalam hati, karena pada hakikatnya itu adalah datang dari Sang Ilahi. Namun jika sebaliknya ada yang kurang berkenan, mudah-mudahan dapat dimaklumi, karena tiada lain dan tiada bukan, itu datangnya mutlak dari diri pribadi yang masih penuh banyak sekali kekurangan dan harus banyak belajar lagi. Terima kasih atas waktunya dan terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon dimaafkan jika masih banyak kekeliruan. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita kembali setelah lebaran. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.